Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih teman-teman, gue lagi mau dibekam. Badan terasa nggak enak. Nih, sama Pak Endra Pati. Jadi kalau teman-teman mau dibekam, ntar ada gue kasih nomor teleponnya Pak Endra Pati di bawah di running text. Udah lama nih Pak. Tahun 2001. Oh, dari tahun 2001 ya. Jadi bekam ini ceritanya nih bisa ngobatin penyakit apa? Mengobatin atau mencegah nih Pak? Ya, membuang sisa metabolisme yang mati ya. Oh gitu. Toksin. Oh, Jadi ya, seperti sifatnya ginjal ya. oh sifatnya ginjal. Nah, ginjal kan membuang kotoran. Mm-mm. Yang tidak dibuang ginjal bisa dibuang oleh bekam. Oh gitu. Jadi kotoran-kotoran itu numpuk di bawah kulit itu ya? Iya, biasanya itu rasanya punggung rasa berat. Oh gitu. Ada tanda-tanda Itu toksin. tanda-tanda toksin numpuk ya. Insya Allah setelah dibekam badan enteng kembali. Nah, itu teman-teman. Jadi manfaat dari bekam. Jadi kalau nggak sakit juga nggak apa-apa kan ya Pak Iya, ya? nggak apa-apa. Minimal Jadi, dia sebulan sekali. Sama nah, aja kayak kodratnya wanita menstruasi. oh menstruasi Nah, itu. kalau Jadi cowok kan nggak bisa dibuang nggak ya. bisa dibuang, bener. Buangnya dengan ini. Jadi kalau teman-teman mau ngebuang tuh jangan dibuang di kamar mandi. Iya, taruh situ aja sayang. Iya. Oke, terima kasih sayangku. Jadi, Waktu Isra dan Mi'raj juga Nabi bertemu dengan sekumpulan malaikat. oh gitu ya, ada Ya, ada ceritanya juga ya, ada hadisnya juga ya. Nah ini malaikat baru tahu mengatakan, nih. anjurkan umatmu untuk berbekam. Hmm, Ini ya, itu iya. jadi Bekam ini ngikutin pengobatan sunnah malaikat, ya. iya. Para Para malaikat dibekam. menganjurkan umatmu untuk berbekam. Nah ini emang harus kalau sebelum dibekam harus dipijit dulu ya Pak Indra Iya, ya. kalau saya begitu. Kalau makanya aku nggak tahu ya. Ini biar apa nih? Maksudnya Ya biar, biar melancarin peredaran darah dulu. oh gitu, biar darah yang kotornya nggak gumpal-gumpal ya. Iya, Bisa ditarik keluar, disedot. agar enteng relax. Jadi kalau dibekam teman-teman di badan kita habis diurut, ntar ditusuk-tusuk pakai itu ke jarum. Agak sakit tapi kalau udah sering-sering sih enggak. Kucing tuh, kucing gue emang dasar dodol. Udah kamu di luar aja, ngapain ke dalam-dalam? Kita udah di dalam mau. Oh. Nah begitu tuh teman-teman urutannya. Jadi selain di dekat rumah nih, kemana aja nih Pak? Kalau misalnya ada yang minta dibekam paling jauh. Biasanya aku dipanggil kadang-kadang ke daerah Cibubur, Oh sampai ke Cibubur sana. Oh, Bogor, oh gitu. Blotong juga kadang-kadang. Oh gitu. Nah itu jadi teman-teman ya kalau misalnya mau bekam sama Pak Hendra Pati ini enaknya Ya. bisa di rumah. Jadi Jadi setelah bekam langsung enak. bisa langsung Iya. tidur pulas. Iya, biasanya kan kita yang ke rumah bekam ya, ada rumah bekam tuh. Iya. Nah, ini kalau sama Pak Hendra Pati itu bisa telepon. Ntar teleponnya gue taruh di running text ya. Ini karena masih recording, mau live streaming tadi takut ininya apa namanya harus ada yang diedit. Harus ada yang diedit. Nah, ini tuh.
Enak teman-teman kalau habis dibekam tuh badan tuh rasanya enteng. Iya, tidak mager lagi. Mm-mm. Nah ini kalau sama Pak Hendra dia nggak ditusuk-tusuk teman-teman. Ada di beberapa rumah bekam itu kita ditusuk-tusuk dulu pakai jarum. Kalau ini sama Pak Hendra langsung langsung disedot. Ini tidak sama aja Pak ya. Kemarin saya di rumah bekam tuh ada di cucuk gitu pakai pakai jarum. Ya, Ini darahnya keluar juga nih kalau nggak pakai sodok-sodok. ini baru awal, nanti kedua kalinya baru di. Oh ditusuk-tusuk. Oh gitu. Oh ada awalan teman-teman. Iya, ini bius lokal. Beda beda teknik. Beda teknik. Bius lokal dulu katanya. Jadi pakai bius lokal dulu biar kebas. Jadi pas ditusuk-tusuk dia nggak terasa. Hmm. Jadi rasanya itu kalau dibekam tuh kayak dicipok teman-teman. Kalau dicipok, kalau dicupang tuh, serot gitu kan. Nah kayak gitu rasanya bekam tuh. Nggak sakit sih, cuman pedih. Ya nih eh, kayak tadi Pak Hendra bilang ini kan salah satu sunnah Nabi ya. Jadi cara pengobatan yang berdasarkan syariah. Nah, biasanya lo dikerokin kan kalau sakit masuk angin kan lo dikerokin tuh. Nah ini sekarang coba bekam gitu kan, coba bekam biar ya lo ngerasain bedanya dikerokin sama dibekam gitu. Nanti darah akan proses darah baru ya. Oh Yang selama tekan. ini kan kita proses darah ini aja dari lahir sampai Iya. hingga besar. Jadi setelah dibuang, jantung akan proses darah baru. Nah, itu yang membuat peredaran darah lancar kembali. Nah itu tuh teman-teman tuh di peredaran darah terjadi lancar tuh baru disodok-sodok bentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nggak sakit kok teman-teman, kayak digigit semut. Justru yang sakit itu pasti sedot pakai intinya, karena ini tadi udah di bius lokal jadi udah kebas. Nah tuh kalau darahnya udah keluar terasa seret gitu. Darah kolesterol. Darah kolesterol itu ya. Nih, embunnya kelihatan bahwa anginnya keluar. Oh iya ya, Putih. ini kelihatan tuh nampak darahnya juga udah mulai ngocor ya, kelihatan gitu teman-teman. Ntar ya habis disodok-sodok semua kita kasih lihat. Nah tuh, wih yang ini langsung darahnya langsung keluar teman-teman, ser gitu. Ini darah-darah busuk hati ya kan.
iri dengki keluar semua ini. Jadi biar diganti sama darah baru. Kalau yang itu tadi nih titik apa nih Pak Hendra nih? Titik paru-paru. Oh, paru-paru. Jantung semuanya deh. Oh, di itu ini paru-paru, jantung tuh. Oh, keluar tuh teman-teman darahnya. Tuh, iya kan? Ngocor. Itu jarumnya harus diganti setiap ini ya Pak ya. Setiap pengobatan setiap orang Iya, steril. steril ya. Nah, itu jadi jangan takut teman-teman. Jarumnya steril. Ininya gelasnya juga steril ya Pak ya. Iya. Gelasnya tuh. Kipas angin. Tuh, ada anginnya tuh. Jadi angin nggak keluar lewat kentut doang teman-teman. Lewat ini juga. Misalnya gue biasa kerja tuh kan duduk terus, jadi diginiin tuh biar enak punggungnya. Tuh ada embun-embunnya tuh, embunnya keluar semua. Ini pernah nggak Pak Hendra dapat pasien yang darahnya penuh satu cup itu? Pernah ya? Itu biasanya kenapa tuh kalau darahnya sampai membanjiri? Nah, biasanya ya tergantung pola makan juga sih. Oh gitu. Goreng-gorengan biasanya. Oh, yang darahnya banyak tuh sering makan goreng-goreng. Goreng-gorengan banyak kolesterol jahatnya tuh. Tuh itu. Udah makan belum deh? Kucing gue rame. Jadi kalau di dalam suka mau tidur di kasur habis main dari luar-luar, belum dimandiin. Duh, yang itu enak tuh. Pinggang terasa ketarik. Ini kemarin saya lihat di rumah Pak Hendra ada terapi setrum itu ya. Kemarin pas di TPC juga orang disetrumin. Itu kayak gimana tuh Pak? Kagak takut. Kelihatannya sakit. Nah, itu tegangannya bisa kita atur. Oh, tegangannya bisa diatur. Itu fungsinya buat apa tuh Pak Hendra? Oh, sama ya. Waduh. Tapi ampun deh. Saya karena orang listrik, jadi kalau kerasa kesetrum itu bukan apa-apa itu kagetnya. Kagetnya teman-teman. Biasanya membuat ini normalin yang
yang nggak bergerak. Oh, yang nggak bergerak berarti kelaki-lakian juga bisa kali ya. Iya. Kan banyak tuh, nah tuh teman-teman tuh kalau burung perkutut lo nggak bisa bergerak-bergerak, lo setrum aja sama Pak Endra ya kan, mana tahu bergerak lagi burung perkutut aja di burung Raja Wali. Aman buat bayi sama lansia. Oh aman ya, bayi bayi umur berapa itu Pak? Jadi ya umur 1 bulan. Bisa itu disetrum nggak kenapa-napa ya? Sama orang tuanya. Kagak sawan deh. Kan kalau bayi kan sawan deh, dikit-dikit sawan gitu kalau. Tuh ya teman-teman, kelihatan ya darah gue kayak ongol-ongol, kayak cincau. Tuh diterapi sambil dipijit-pijit. Jadi karena umur udah 43 teman-teman, kalau nggak dibantu sama terapi-terapi begini, dia sakit mati ya di tangan Allah. Tapi kita inilah apa namanya, berusaha. Bukan apa-apa, kita orang laki itu kalau nggak diterapi gini ntar susah nyari duitnya. Kita kan orang laki harus bekerja keras gitu. Jadi sekali-sekali, ya bukan sekali-sekali sih, harus rutin. Kebetulan gue rutin, biasanya rutin. Cuman kalau di rumah terapi itu gue nggak bisa gue rekam karena rame-rame teman-teman. Kalau di sini karena gue di rumah sendiri ya kan, gue rekam aja itu. Kalau di rumah terapis tuh itu rame-rame, jadi kayak ikan teri gitu, berjejer, ada 2-3 orang yang dibekam. Kalau di sini kan enak tuh, jadi gue bisa gue rekam. Ah, kenapa? Ini buat titik kejantanan. Oh, ini buat titik kejantanan. Kalau bermasalah kenapa? Sakit gitu ya? Atau gimana? Gue kagak terasa apa-apaan, Pak. Oh, berarti masih jantan gue nih. Sosokan dan dia. Biar disangka orang hebat. Tuh, jadi di terapi tuh teman-teman. Jadi selain darah darah lo yang kotor tuh disedotin gitu kan, itu dipijit-pijit gitu kan. Nah, pokoknya enak dah. Langsung aja kalau teman-teman butuh, terhubungin nomor telepon yang ada di bawah nih, ntar gue kasih ya. Langsung aja telepon Pak Endra, gak usah pakai WhatsApp lama, antar telepon aja kan. Kalau ditelepon nggak diangkat, ntar dia pulang ada yang itu tuh, ada yang telepon gitu kan. Nah ntar kalau habis pulang dari sini 2 bulan lagi banyak telepon yang nggak dikenal, tuh tandanya mau terapi tuh Pak Endra. Iya, karena banyak teman-teman gue, teman-teman ya. Kalau itu teman-teman, ini kan misalnya gue bantu promo gitu kan, ntar dia bingung, teleponnya rame, yang diteleponin disangka orang mau nagih utang gitu, padahal mau nganter duit gitu. Padahal mau nganter duit. Iya, kenapa begitu? Karena ya kita sama-sama UMKM kan ya. Gue juga nyari duitnya dari media sosial gitu ya. Kata Allah sama Rasulullah gini, kalau kamu mempermudah urusan orang, nanti urusan saya dipermudah gitu. Itu kenapa. Jadi selesai sama UMKM nih, maksudnya bisnis jasa ya kan. Tapi enak loh teman-teman di terapi sama Pendra Pati. Ya ada dulu pernah lah Bu ke rumah bekam gitu ya. Wah, nggak tahu itu orang baru magang, pijitnya buset deh. Gue deh kayak sapi, kayak mijit sapi. Kalau ini sama Pak Endra Pati gue kagak kagak ada kan tuh, sambil dipijitin gue kagak ada teriak-teriak. Pernah gue di salah satu rumah bekam tuh, buset dah. Dibejek, bukannya dipijit, itu dibejek teman-teman.
sampai kagak ini, sampai gue nahan-nahan ngilu-ngilu. Nah itu gitu, akan dibersihkan darahnya dibersihin, tersambung lagi, disedot lagi tuh biasanya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali, ntar habis darah gue disedotin. Oh ini yang satu nih darahnya banyak banget nih, ya jangan nih darah haram nih. Darah yang tidak seharusnya ada di badan gue dikeluarkan. Ini kalau lagi terapi gini nggak pakai asisten, Pendra, nggak ada asisten yang megangin apa gitu. Nah itu dibersihkan darahnya. Oh tuh teman-teman tuh. Ini titik apa nih Pak Hendra nih? Ini pertemuan 9 penyakit. 9 penyakit. Penyakit apa aja tuh? Kayak sembako, orang penyakit juga ada 9 loh. Semuanya bertumpunya di sini. Oh gitu. 9 penyakit tuh apa aja tuh? Sakit kepala, terus macam-macam ya. Tuh teman-teman tuh. Ya tapi kalau misalnya lo punya penyakit pingsanan, lihat darah jangan dibekam, ntar Pak Hendra Pati bingung dia, lagi dibersihin lu pingsan lagi kan. Lagi dibersihin lu pingsan. Nah tuh yang paling banyak nih, ini titik apa nih Pak? Oh kolesterol, waduh banyak tuh, berarti kolesterolku banyak teman-teman. Waduh tuh itu kayak agar-agar, buset dah. Oh, berarti kolesterolku diangkat semua tuh. Kemarin kebanyakan makan gorengan emang tuh. Di rumahnya Pak Irjat makan tempe mendoan enak banget dah. Sampai setengah loyang saya sendiri. Tuh, ya kan teman-teman. Tuh darah kotor tuh. Jadi kalau perempuan, tadi kata Pak Hendra, kalau perempuan kan dibuangnya lewat head. Nah, kalau orang laki dibuangnya dipaksa, itu di apa namanya, dibekam itu. Ini gue kemarin dibekam tuh teman-temannya waktu pas darah tinggi gue naik gitu. Iya, saya dibekam tuh pertama gara-gara tekanan darah tinggi saya sampai 180 Pendra. Tapi setelah dibekam tuh alhamdulillah nggak pernah lagi. Memang kan kalau apa, pencegahan pertolongan pertama stroke kan, darah kan harus dibuang, harus ditusuk kan. Jadi pertama kali dibekam itu gitu Pak Hendra. Yang ngajakin tuh anak buah saya. Pas dia denger bosnya hampir anfal, bang bekam bang, lu jangan mati dulu bang. Ini bisnis baru mulai jalan nih katanya. Kalau lo kenapa-napa kan gue repot katanya. Wah lo sialan lo katanya. Ajakin gue bekam gara-gara uang doang lo. Nah gitu teman-teman ceritanya, habis dari bekam itu alhamdulillah tekanan darah gue normal terus. Pusing-pusing ya pusing paling kalau kurang duit ya kan, job lagi sepi pusing teman-teman, tuh semua orang itu pusing. Tapi pusing gara-gara tekanan darah naik tuh udah nggak pernah lagi. Ini sama ini udah 4 kali gue teman-teman, udah 4 kali dibekam. Tuh dibuangnya satu-satu. Coba kiri dikit ya. Oh
Iya. Ini apa nih yang sebelah sama kolesterol juga? Wow, berarti sebelah sini banyak nih. Kenapa dia bisa lari ke kanan doang ya? Keluarnya darah nggak Enggak. tergantung penyakitnya. Oh gitu. Sama keluarnya bisa beda. Oh, nah itu teman-teman tuh. Ini lebih cepat daripada dikerokin teman-teman. Jadi kalau dikerokin ya kan sakitnya nggak tentu pasal ya kan. Tuh, ini tuh ya kan. Keras seperti anggur. Oh, itu kalau ada penyakitnya begitu dia. Iya. Kalau nggak ada penyakitnya nggak nempel. Titik doang. Oh, Kayak tadi sebelah sini kan darah seger ya kalau nggak ada penyakitnya darahnya encer. Kalau kayak agar gitu ada penyakitnya tuh teman-teman katanya. Tuh, ya kan. Nah, gua kalau di rumah bekam yang udah gue pergi nggak dijelasin begini. Dia main buru-buru aja. Yang karena ngantri teman-teman gitu. Ngantri kalau di rumah bekam tuh sebelah. Kayak gue nggak bisa videoin, kan videoin di situ sebelah gue ada yang lagi dibekam juga ya kan. Ntar dia gue taruh di channel gue keberatan. Wah itu gue kenapa dia masukin video katanya kan. Ya karena gue perginya ke rumah bekam yang ala-ala teman-teman. Ada juga rumah rumah bekam tuh yang kamar-kamar gitu ya. Ya, tapi kan namanya orang Indonesia kan bekam sama aja teman-teman. Mau di kamar sendiri rame-rame yang penting bekam. Kalau gue tapi cari yang praktis. Nanti kemarin waktu ada acara di PKS ketemu sama Pendra, lihat itu wah bekam gitu kan. Jadi gue jajalin lah nih. Nah ternyata enak teman-teman. Jadi kalau bekam sama Pendra tuh enak, nggak terasa sakit. Ya bukannya nggak terasa sakit ya, maksudnya sakitnya tuh normal gitu. Maksudnya nggak inilah ini tuh jatuh tubuh. tubuh tuh. Waduh salah, malah itunya tuh begitu tuh teman-teman. Tuh kental tuh teman-teman. Kayak agar-agar, kayak yupi-yupi. Itu itu. Tuh. Oh. Jadi kayak gitu teman-teman kalau tiba-tiba. Oh, itu paru-paru ya. Waduh, paru-paru gue nih tuh. Emang harus berhenti ngerokok nih. Mengurangi rokok kawan. Kelihatannya beda yang lain. Oh, kelihatan ya Pak ya kalau misalnya itu ya, yang hiteman itu ya. Ungu ada nggak Pak ungu? Katanya pernah ada darah biru lo, kalau ada darah biru dibekam lo, ntar kelihatan darah lo biru. Coba yang ngaku-ngaku darah biru dibekam. Kasih lihat sama Pak Endra, darah lo beneran biru apa masih merah. Jangan ngaku-ngaku aja lo darah biru ya kan. Hmm. Ini dulu belajar atau apa nih Pak? Iya belajar. Belajar ya? Ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya. Gitu. Biayanya 1,5. Oh gitu ya. Ada sekolahnya juga bekam ya. Kayak ini kirain ada SOP ya. Kirain main asal tuncep-tuncep aja. Kirain asal main tuncep-tuncep aja teman-teman. Rupanya ada belajarnya loh. Jadi jangan ini. Nah itu makanya harus kalau mau bekam itu jangan sembarangan orang. Karena kita nggak tahu kan nih orang punya teknik apa enggak gitu ya. Ada sertifikatnya apa enggak gitu kan. Nah kalau Pak Hendra Pati ini kebetulan beliau ini sama gue sama-sama kader PKS. Wah pokoknya kalau orang PKS mah jangan diiniin dah, jangan diragukan.
udah pasti bergaransi. Jadi memang aman. Karena Pak Hendra Pati juga udah menjalani beberapa kursus dan punya lisensi ya Pak ya. Udah punya lisensi, udah punya sertifikat boleh ngebekam gitu. Tuh bioelektrik tuh yang tadi gue ngomongin sama Pak Hendra Pati tuh pakai setrum itu ada sertifikatnya juga. Jadi kalau lo agak kaku ya kan, nah tuh boleh tuh terapi setrum tuh darahnya jatuh tinggal lengket teman-teman. Jadi kalau tadi tuh ada satu titik yang dia nempel di kaca-kacanya tuh kayak gitu tuh darah lo kalau dibekam jadinya kayak ager-ager. Oh itu bisa jadi marus. Jangan, kalau kalau muslim nggak boleh marus teman-teman. Gue jadi ingat marus bener. Marus ayam. Jadi kayak gitu enak habis dibekam itu badan apa namanya nggak sakit-sakit. Intinya sama kayak kerokan deh. Mana bedanya kalau kerokan kan merah-merah darah mendem kan, kalau ini dibuang itu ditarik keluar. Kalau di kerokan kan sebenarnya lo darahnya itu keluar darah tuh ya Pak Indra ya, cuman dia ngendep di itu. Jadi mendingan ditarik aja ya kan, disedot. Ini juga harus sama yang ahli teman-teman, jangan asal panggil orang ya. Karena sekarang banyak juga tuh terapis yang asal-asalan ya kan. Beli alat gitu ya, nonton di YouTube, wah main tusuk-tusuk lo, salah tusuk ntar jadi korengan lo. Sehat kagak korengan ntar. Salah tusuk ya kan. Nah, darahnya keluar kagak ngocor ntar dia. Kagak berhenti-berhenti. Itu paling banyak berapa gelas tuh Pak kalau misalnya ini apa ya? Pernah pernah sampai berapa gelas tuh Pak Hendra tuh ngebekam? Kan saya lihat tuh banyak orang yang bekam tuh dari ini sampai ke kaki-kaki dibekamin. Itu kenapa itu Pak? Sampai ke kaki-kaki. Emang dia minta, emang penyakitan. Pasiennya minta. Oh pasiennya minta sampai ke kaki-kaki. Jangan ntar dulu, kalau di kaki-kaki ntar besok gua kagak bisa nggak bisa naik motor. Yang kram-kram. Oh yang kram-kram, saya nggak punya kram-kram. Saya cuma punya masuk angin. Terus nah tuh saya kalau udah kambuh ampun rasa mau meninggoy pedihnya tuh. Tuh kayak agar-agar teman-teman sampai pluk gitu ya, sampai jatuh pluk. Tuh lihat tuh kan kayak begitu, kayak darah head beneran. Lu yang bujang belum pernah lihat darah head ya. Ya jadi kayak darah head yang pertama tuh kental kayak agar-agar. Nah tuh langsung dibersihin ya Pak Indra ya, langsung disterilisasi, langsung disterilisasi biar dia nggak keras, nggak neplak ini. Karena itu kayak marus teman-teman ya, kayak marus kan ya. Ntar dia namanya darah itu ada kandungan proteinnya. Kalau protein udah keluar dari dalam tubuh, jadinya dia berkerak.
tuh kejatuh pluk ya. Lagi di tuh sampai hitam gitu ya, padahal baru sebulan tuh teman-teman, dimana kalau 5 bulan ya tuh. Iya lah, darah darah tuh kayak oli teman-teman, jadi oli motor aja mobil lo tuh diganti ya kan. Jadi ini harus di ini juga ya, kalau misalnya lo takut donor darah ya kan, yang mendingan dibekam nih, nggak terlalu nggak terlalu repot. Bisa di rumah teman-teman, jadi kalau sama Pak Hendra Pati itu teman-teman tinggal telepon, nanti beliau datang, kasih tahu aja alamatnya, ntar beliau datang, teman-teman tunggu di rumah, jadi nggak perlu lagi sekarang nyari rumah bekam gitu kan, di mana nih gitu kan. Nah pokoknya ntar kalau misalnya teman-teman ini lihat aja di YouTube gitu kan, ketik jasa bekam Jakarta Timur ya, jasa bekam Matraman, nah pasti ketemu nanti, insya Allah nanti ketemu channelnya Amanah Transporter, ada videonya Pak Hendra Pati itu, ada nomor teleponnya, langsung dihubungin aja. Ini bagus teman-teman buat kesehatan, ini bagus buat kesehatan. Ini kalau habis bekam ada pantangannya nggak nih Pak Hendra? Tantangannya Apa tuh? 3 jam tidak boleh mandi. Oh tuh, jadi kalau habis bekam nggak boleh mandi, makanya kalau bekam tuh enaknya malam, jadi habis bekam suruh tidur gitu. Tapi kalau gue biasanya kalau bekam nggak bisa tidur teman-teman. Ini kalau habis bekam ya, dulu pertama tuh Pak, pertama kali saya dibekam, Ya. habis dibekam saya tidur kagak bisa telentang, sakit. Sakit teman-teman. Tapi kalau ini nggak, udah berapa kali udah kapalan dia. Nanti saya urut lagi biar. Iya, cuma waktu yang pertama kali saya dibekam, waduh, tidur beginilah nih, telungkup. Kalau tidur itu biasa pada pedih-pedih. Nah, tuh udah cabut semua tuh gelasnya tuh teman-teman. Gelasnya udah dicabut semua. Nah, ini minyaknya minyak apa ini Pak Hendra? Minyak itu. Gitu. Minyak zaitun. Olahan sendiri atau Beli beli jadi. jadi? Oh, beli jadi ya. Jadi udah ada antiseptik. Oh, ya kan biasanya ada beberapa terapis tuh yang punya ramuan sendiri ya. Punya ramuan sendiri. Nah, itu teman-teman. Kalau buat lo yang kerja-kerja lapangan, jadi mid time-nya tuh di terapis. Karena kan kita kalau kerja lapangan tuh apa namanya tuh, banyak ketemu racun, polusi lah, inilah ya kan. Banyak ceritanya itu. Jadi ini ya gitu teman-teman tuh, full service apa yang Pati punya dah. Hmm. Nah, itu dia. Hmm. Hmm.
Oke, kita duduk nih teman-teman nih duduk. Wah, enak banget. Tuh sekarang tangannya ya dioprek-oprek. Sakit? Eh, Sakit? enggak. Sakit kalau ini Pak, kalau apa saya pernah totok saraf gitu. Waduh, itu kayak kesetrum. Baru dipegang gitu doang. Wah, nah keluar teman-teman. Ini keluar. Kalau bulan puasa tuh tidurnya nggak aturan. Jadi biar uratnya lempeng, uratnya biar lempeng. Nah, sekali lagi ya. Nah, buka jendela ya. Oke, itu apa tektok dulu. Nah, ini fungsinya buat apa nih, Pak? Jadi, Ini biasanya ini Pak lancarin juga oh, private ini gitu ya, ada relaksasi. titik-titik, titik-titik sini ya, peredaran darah. Teknik totok saraf, saraf. Oke, apa lagi nih? Oh, gini, gini. Wah, oke. Hmm, bunyi. Nah, itu kretek-kreteknya. Nah, enak teman-teman. Kretek, wah ternyata Pak Indrawati nih bisa juga dikretek-kretek nih. Hmm. Enak, seger.
Oke, terima kasih Pak Indrapati. Nah, nih Pak Indrapati, kalau buat teman-teman yang mau apa namanya eh pakai jasanya Pak Indrapati gimana nih? Hubungin terus alamatnya di mana nih alamatnya nih kalau mau pada ke Alamat rumah? saya di Jalan Rambutan, Utan Kayu Utara, nomor 12 RT 2 RW 3. Nah, itu Jalan Rambutan teman-teman, bisa masuk dari Waringin, bisa masuk dari arah jalan yang mau ke 31 ya. Iya. SMA 31. Ya, ntar nomor teleponnya di running text ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman udah nyaksiin video gue di Bekam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian-kalian yang lagi cari terapis Bekam di seputaran Matraman ataupun Jakarta Timur. Terima kasih udah menyaksikan video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ditonton video-video gue berikutnya, di like, di share, di komen, di subscribe, bagiin sama teman-teman. Oke, terima kasih udah nyaksiin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.